Kalian perlu tahu warna yang cocok di kulit kalian tuh apa, biar itu bikin nyaman juga seharian, ngerasa pede pakai baju dengan warna tersebut. Momen kebersamaan di Hari Raya Lebaran identik dengan baju seragam keluarga nih Okezoners. Hal ini juga merupakan simbol kekompakan dan cinta dalam satu warna untuk tampil bersama keluarga. 2 minggu sebelum Hari Raya Lebaran sudah terlihat nih kenaikan dan permintaan untuk pembuatan baju seragam keluarga. Seperti yang terjadi di butik Mentari Krisyunoro. Ada mode, warna, serta bahan yang menjadi rekomendasi untuk busana Hari Raya yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Seperti apa? Simak selengkapnya yuk Okezoners! Jadi memang basicnya itu aku dari kecil udah suka nih sama sesuatu yang fashion gitu. Karena memang waktu aku kecil ibuku itu udah jualan baju muslim anak. Jadinya memang dari kecil udah sering lihat penjahit, terus juga sering lihat bahan-bahan. Nah makanya berjalannya waktu aku sekolah di fashion design juga karena arahan dari orang tua yang alhamdulillah support juga. Makanya sampai hari ini buka brand ini karena support dari keluarga juga dan akunya juga emang passion di sini gitu. Kalau untuk desain biasanya itu aku lihat dulu kebutuhan customer maunya seperti apa. Tapi untuk di momen lebaran ini aku lihat tren dan juga kebutuhan dari para customer itu pengen yang lebih simple, lebih effortless dipakainya. Jadi aku inspirasinya itu lebih pingin bikin yang siluetnya tuh simple-simple aja gitu. Kayak outer gamis atau gamis tapi kita pakai details bahannya itu yang memang udah mewah dan timeless. Kalau tren sendiri yang lagi in itu saat ini di kebaya kurung atau set Melayu itu yang lumayan lagi rame, tapi memang itu lebih segmented, biasanya lebih ke anak muda, remaja. Kalau keluarga itu sukanya yang simple-simple, biasanya outer atau gamis aja, tapi mereka pilih motif bahan atau details bahan yang memang udah mewah seperti berpayet atau warnanya tuh warna-warna yang lebih tren di tahun ini gitu. Kalau tahun ini tuh trennya itu ada pertama di butter yellow, itu lumayan rame banget tahun ini. Terus ada mahogani warna coklat kayu, itu juga cukup tren dan banyak minatnya. Tapi yang dari tahun ke tahun warna orang Indonesia suka banget tuh warna sage green. Itu memang kayaknya cocok banget di kulit orang Indo. Jadi mungkin dari mulai baju atau hijabnya tuh lumayan rame dibikin tahun ini. Kalau yang dipakai seharian nyaman, itu memang biasanya bahan-bahan yang ringan gitu. Kayak kalau sekarang nih lagi rame itu paper silk, itu lumayan rekomen buat dipakai dari mulai sholat Id sampai mungkin ada yang open house. Tapi biasanya bakal lebih seru itu kalau kita ganti baju abis sholat Id gitu. Jadi sholat Id aku rekomendasiin itu pakai bahan paper silk, itu aman, bahan katun atau bahan satin Armani yang udah bermotif. Tapi kalau misalkan mau ganti setelahnya yang lebih eye catching, kalian bisa pakai bahan lace, tapi innernya itu tetap pakai satin Armani, jadi tetap adem dipakai seharian. Kalau buat anak-anak, aku sih rekomen ke bahan katun. Cuman kadang kan ya dari ibunya pingin samaan nih sama anak-anaknya. Sedangkan biasa ibu-ibunya itu suka pakai bahannya lace. Jadi biasanya aku tetap pakein bahan katun untuk inner atau bisa juga pakai satin Armani, itu bakal adem dipakai sama anak-anak. Kalau untuk laki-laki aku rekomen pakai bahan katun. Biasanya kalau mau kelihatan lebih mewah kita bisa pakai katun dobi. Itu udah aman banget di kulit, bisa seharian dipakai. Terus atau kalau mau lebih mewah lagi ada bahan satin tapi tetap pakai inner katun. Yang paling penting itu adalah siluet dulu pertama. Apakah nyaman dipakai dan kalian udah merasa tahu belum bentuk tubuh kalian tuh seperti apa gitu. Karena kalau misalkan bentuk tubuhnya nggak cocok pakai model yang terlalu rame, itu sayang banget dan bakal nggak nyaman seharian dipakai. Jadi siluet badan itu kalian perlu tahu dulu, penting.
Lalu setelahnya kalian perlu tahu warna yang cocok di kulit kalian tuh apa, biar itu bikin nyaman juga seharian ngerasa pede pakai baju dengan warna tersebut. Kalau untuk seragam keluarga itu kurang lebih bisa 2-3 bulan, apalagi kalau yang memang kuantitinya itu bisa lebih dari 4 piece, itu biasanya 2-3 bulan. Tapi kalau yang memang cuman seragam keluarga kecil, misalkan ibu, anak, bapak, itu kita kurang lebih 3-4 minggu masih bisa. Benar, kita malah open PO itu karena lebaran ini di Maret, jadi kita udah open PO dari Desember. Yang tantangannya itu biasanya ukurannya kan terlalu banyak ya, jadi custom size-nya itu sih yang mungkin memakan waktu, dari mulai kita mungkin fittingnya atau ketemu customer dulu untuk konsul, jadi banyak makan waktu di konsultasi atau diukur aja sih Kak. Tapi kalau untuk produksi sejauh ini alhamdulillah aman sih. Yang paling penting itu yang tadi aku bilang, siluet baju itu perlu banget, karena jangan sampai ngerasa mungkin pingin di hari raya itu kan pingin yang sesuatu yang beda gitu, jadi mau bajunya itu terlalu heboh atau misalkan materialnya terlalu heboh, itu juga perlu diperhatikan sih biar kalian tuh nyaman. Yang penting itu pilih siluet yang simple, terus material yang nyaman juga, dan juga warna yang cocok di kulit kalian. Kalau ini sebagian itu ada yang memang pesanan, tapi sebagian juga ada yang memang kita ready stock gitu. Jadi kalau teman-teman mau order online atau mau datang ke butik untuk beli, itu bisa gitu di sini. Online itu via apa Kak? Kita via WhatsApp aja sih Kak, karena kan kita kalau custom order tuh harus konsultasi ya, mau bajunya kayak gimana gitu. Jadi paling via WA aja gitu. Kita harus bagi appointment dulu karena kita emang pinginnya lebih konsultasinya tuh lebih private aja gitu kan, jadi enaknya sih by appointment gitu. Itu beberapa customer banyak sih Kak yang kesini datang bawa anaknya juga gitu, jadi kita ukur juga anaknya di sini. Itu aku pernah sampai neneknya kita ukur, terus sepupunya gitu. Berapa ya waktu itu paling, tapi karena rata-rata kita tuh juga online ya Kak ya, jadi biasanya banyakkan itu kita via online. Kalau yang ukur itu ada yang memang keluarga besar juga, tapi nggak terlalu banyak sih gitu, mungkin 5 orang kayak gitu. Tapi kalau yang bisa misalkan sampai 10 gitu, itu biasanya via online tuh banyak. Kita bisa customer soalnya dari luar Jabodetabek gitu, jadi makanya kalau malah banyak kan tuh yang dari luar Jabodetabek bikin custom order yang banyak gitu di kita. Paling jauh dari mana tuh Kak? Oh, sampai Papua juga ada Kak yang beli di sini. Ini tuh gara-gara Bunda Maya Estianti pakai baju warna butter yellow, jadinya rame banget. Kayaknya sampai ke semua online shop deh, warna butter yellow tuh lagi rame banget yang ini. Kalau menurut aku warna butter yellow ini lumayan segmented sih Kak untuk orang Indonesia ya, karena kan kita kulitnya itu biasanya sawo matang. Apalagi kan kalau aku itu bajunya hijab friendly, yang mana biasanya penggunanya pakai hijab kan. Untuk warna hijab butter yellow ini memang menurut aku nggak semua orang bisa masuk gitu. Paling aman memang di warna hijau, warna coklat, atau orang Indonesia cocoknya di warna-warna seperti itu gitu. Ini berarti detailnya nih Kakak yang pasang semua sampai bawah? Kalau ini memang bahannya sudah berpayet Kak, dari supplier. Tapi kalau batu payet ini memang signature-nya Mentari Krishnoro, jadi selalu ada sentuhan payet batu seperti ini gitu di setiap baju-baju. Payet batu biasanya mostly di leher, tapi kadang juga suka ada yang seperti ini. Boleh aku ambil. Ini kita bikinnya sampai bawah gitu, karena dia bentuknya outer. Jadi kita bikin batu payetnya itu sampai bawah gitu. Oke, berarti innernya udah sekalian nih Kak? Benar, innernya udah full, inner hijab friendly kita. Oke, ini bahan innernya apa nih Kak biasanya? Satin Armani Kak, kita pakai yang adem, jadi aman dipakai walaupun bahannya tule kayak gini, tapi aman dipakai seharian gitu. Kalau biasanya anak itu pakai bahan ini masih aman kalau badan, tapi lengannya biasanya kita buat pakai bahan-bahan yang lebih ringan. Misalkan bahan satinnya dipakai lengan, atau ada namanya bahan santili gitu Kak, kayak gini. Itu kita pakein buat lengannya ini lebih adem di mereka, di tangan mereka biasanya. Kalau prianya sih ngikut aja ya ke warna. Cuman misalkan warnanya pink nih yang ibu-ibunya, biasanya aku cariin warna prianya itu yang lebih
maskulin gitu, mungkin nggak terlalu pink tapi ke arah ungu gitu. Dan motif itu biasanya memang request mereka juga, pingin motifnya itu nggak terlalu polos, nggak mau kayak katun polos gitu kan, jadi katun yang ada teksturnya. Itu biasanya yang diperhatiin sih buat bapak-bapak gitu. Kayak gini, ini kan ada kayak semacam motif atau tekstur gitu Kak di bahannya kan, jadi nggak cuman polosan aja gitu. Satu baju itu biasanya kita sehari sih Kak, sehari. Cuman kan karena biasanya suka ada yang seragaman, kan pasti jadi ngantri itu bisa 4 hari gitu, 5 hari gitu. Dan kenapa pengerjaannya tuh yang tadi aku bilang bisa 3-4 minggu, karena itu proses ngantrinya itu dari mulai potong, jahit, baru ke proses payat kayak gitu. Jadinya sebenarnya payatnya mungkin akan waktu sehari cukup gitu, tapi ya itu proses dan lain-lainnya yang lama gitu. Untuk satu baju itu satu pemayat gitu. Karena kan kita payat batu ya, jadi biasanya satu orang satu tangan gitu. Kecuali kalau ada baju yang kayak kebaya yang emang full tabur, itu bisa aja kalau memang yang full tabur payat bisa 2-3 orang satu baju. Jadi silver tuh netral gitu warnanya. Cuman kalau memang udah bahan-bahan yang kontras kayak yang itu ada baju warna oranye biru, ya kita sesuaiin warnanya ke oranye biru. Jadi biasanya warna payet itu ngikutin dari warna bahannya itu sendiri. Kalau yang bahan payet itu biasanya memang harus digunting-gunting itu karena jahitnya kan susah ya kalau kena jarum jahit, makanya itu kenapa digunting-gunting tuh buat itu ujung-ujung jahitannya, jadi nanti mudah dijahit sama masnya gitu. Waktu itu ada ya, kita udah lama banget dia belinya, terus mungkin 3 tahun kali ya dia beli. Terus ternyata payetnya ada yang rusak satu, itu balikin aja ke kita, ntar bisa kita benerin lagi gitu. Nyangkut ya, itu makanya suka aku maksudnya edukasiin. Cuman mungkin kenapa kok baju fragile banget gitu, gampang payetnya entah copot atau apa ya. Balik lagi karena kan pengerjaannya kita handmade ya, pasti ada aja human errornya mungkin yang ikat payetnya atau apanya yang. Kalau menurut aku untuk modeswear sendiri atau fashion muslim itu di Indonesia, aku rasa dari pemerintah juga udah cukup mendukung ya. Bisa kita lihat dari beberapa event di luar negeri itu banyak lokal brand kita, apalagi yang fashion muslim itu ikut di ajang-ajang fashion show internasional. Aku sih berharap semoga ini tuh terus berjalan dukungannya, nggak cuma buat brand-brand besar tapi untuk UMKM atau owner fashion lokal lainnya gitu. Dan untuk baju seragam keluarga ini aku sih saranin kalian itu beli yang memang benar-benar kalian ngerasanya tuh suka banget, karena selain di momen lebaran kalian bisa pakai juga di momen-momen lainnya. Karena menurut aku kalau kalian cuma dipakai momen lebaran itu kan sayang banget ya, bajunya udah harganya mungkin udah lumayan tapi cuma dipakai sekali, jadi baiknya itu bisa dipakai berulang kali di momen-momen spesial kalian.